dikerjakan dan waktu tagihannya harus jelas. Ya. Tugas yang dikerjakan dan waktu tagihan itu harus jelas. Maksudnya begini, misalnya, pada saat ditagihnya bukan pada saat hadir di pertemuan berikutnya, tapi sehari sebelumnya, misalkan harus sudah dikirim lewat grup WA untuk atau 2 hari sebelumnya misalnya, supaya tutor punya waktu untuk meriksa, ya, mengamati tugas-tugas itu. Dan yang terakhir, tugas itu harus memberikan tantangan. Oleh karena itu, maka sebaiknya mengukur tingkat berpikir tinggi. Ya, sekarang sudah tren itu istilahnya HOTS, ya. HOTS. Tadi mati. Ya, langsung ke situ. Itu. Nggak usah lagi kita. Sebentar. Ini saya bingung nih, dimunculkan gambarnya kok bisa-bisa ya. Oh, di sini ya. Iya. Tadi nggak mau muncul-muncul dulu begitu masalahnya. Bisa Pak ya? Ya, emang sih. Jadi harus dibantu sama teknisi. Tadi ada kendala, saya mau carinya di mana, nggak ada ini. Ya, untuk munculkan gambar saya ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Supaya nggak bosan, supaya saya nggak ngomong terus. Silakan Pak Dahisman. Ya, silakan teman-teman tutor. Ada yang mau ditanyakan? Kalau diam aja itu saya bingung masalahnya. Bisa saja menyimak, bisa saja tidak paham, bisa saja memang nggak ada orangnya. Iya Pak, Elang, saya Mutia. Saya mau bertanya Pak, untuk kisi-kisinya sendiri itu nanti disediakan dari UT pusatnya atau misalnya fakultasnya atau tutornya yang bakal menyusun sendiri nanti Pak? Nanti ada formatnya. Oh, ada formatnya nanti ya Pak. Format. Jadi ini kan nanti ada yang namanya perencanaan tugas, materinya. Nah, di situ ada kisi-kisi bentuknya seperti apa. Tapi nanti teman-teman dari PPMLN ini yang akan mengirim formatnya, ya, ke teman-teman semua. Ya, bentuknya Word, ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjut saja. Masih kriteria. Nah, kaitannya dengan partisipasi. Kalau tadi tugas wajib ya, sekarang partisipasi. Kalau partisipasi ini diberikan oleh tutor pada setiap akhir pertemuan, tujuannya untuk memotivasi mahasiswa belajar mandiri, memaksa mahasiswa untuk membaca modul, ya. Intinya di situ, memaksa mahasiswa membaca modul sebagai sarana belajar mandiri, ya. Karena ada yang memang mahasiswa kita itu sudah istilahnya mengubah mindsetnya bahwa memang belajar jarak jauh itu memang harus sering baca buku dengan waktu yang mereka sudah jadwalkan, ya. Termasuk saya punya istri kuliahnya itu kayak dulu, ya, dan sudah selesai tepat waktu karena apa? Disiplin belajarnya tinggi. Jadi setiap jam 2 malam dini hari sudah baca modul dia setelah sholat tahajud, ya. Kemudian setelah pulang ngajar, kan guru PAUD nih, ya, setelah pulang ngajar istirahat sebentar, kira-kira jam 2 siang sudah buka-buka modulnya lagi karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya. Apakah itu tugas yang jelas tugas partisipasi, kalau tugas wajib kan di kelas, ya, sehingga hasilnya baik, ya, dan lulus tepat waktu. Jadi itulah tugas partisipasi, esensinya
untuk memaksa mahasiswa untuk baca sebagai sarana belajar mandiri. Dan tugas partisipasi dikerjakan dan waktu tagihannya harus jelas. Yang saya katakan tadi, misalnya 2 hari sebelum pertemuan sudah harus ditagih, dikirim lewat grup WA misalnya. Juga memberikan tantangan. Membuat peta konsep itu tantangan juga teman-teman, ya. Jadi nanti teman-teman di pertemuan pertama biasanya teman-teman menjelaskan bagaimana mahasiswa harus bisa membuat peta konsep. Ya. Itu tantangan, ya. Tapi penilaiannya bukan dari sisi visualnya, ya. Jadi bukan dari bagus tidaknya visual yang disajikan. Awas, itu udah meleset nanti. Yang dinilai adalah benar tidak keterkaitan konsep-konsep yang ada. Ya, jadi keterkaitan konsep-konsep yang satu yang dijembatani oleh proposisi yang menjadi penghubung itu, ya. Itu yang dinilai, bukan gambarnya. Ya, karena kan ada yang menampilkannya gambarnya bagus gitu ya. Seperti akar pohon misalnya. Itu ada teman-teman yang mengatakan, bagus ini peta konsepnya, bukan dari sisi visual ya, tapi dari sisi kebenaran konsep-konsep yang terhubung dalam peta konsep itu. Itu kaitannya dengan peta konsep. Mau tidak mau, nggak akan sama itu gambar. Ya, mau tidak mau, nggak akan sama itu konsep-konsep yang tergantung persepsi mahasiswanya. Tapi itu harus benar, ya. Keterkaitan konsep-konsep itu harus benar. Ya. Sehingga dengan memberikan tugas berupa pembuatan peta konsep itu setiap individu pasti membaca modulnya. Beda kalau disuruh merangkum, ya. Suruh merangkum, itu bisa copy paste, ya, bisa copy paste. Kalau hanya untuk diminta merangkum, ya. Itu kaitannya dengan kriteria tugas partisipasi. Ini sudah saya jelaskan tadi, kalau kompetensi itu menyangkut kognitif, bentuknya tes uraian. Kalau kompetensi itu menyangkut afektif, itu bisa pengamatan untuk kerja atau portofolio. Kalau kaitannya dengan psikomotor, bisa untuk kerja atau portofolio. Ya. Nah, bagaimana mengembangkan tes uraian? Ya, tentu berdasarkan kisi-kisi. Nanti kita akan bicara mengenai kisi-kisi. Lalu yang saya katakan tadi, pilih teks uraian terbatas. Ya, pilih teks uraian terbatas. Lalu rekomendasinya gunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi, HOTS, ya. Sekarang sedang ngetren ke HOTS, high order thinking skill. Ya. Kembangkan soal dan satu kasus supaya kita bisa menilai bahwa ini adalah kemampuan berpikir tinggi. Kembangkan soal dan satu kasus, lalu gunakan kata tanya seperti jelaskan, bandingkan, simpulkan, analisisa. Kalau itu kaitannya dengan berpikir tinggi, jangan menggunakan kata sebutkan. Karena kata sebutan itu dalam kognitif ya, dalam urutan ranah Bloom dari sisi kognitif itu adalah yang paling rendah, T1. Dia hanya mengingat, ya. Jadi kalau sifatnya mengingat tuh hanya T1. Hindari itu membuat soal uraian yang kata-katanya itu menyebutkan, minimal menjelaskan. Lalu rumuskan pertanyaan dengan jelas. Kemudian hindari pertanyaan pilihan. Pertanyaan pilihan ini terkait dengan istilahnya apa ya? Saya agak lupa. Nah, kita diskusikan nanti ya. Lalu tulis skor maksimal pada setiap soal. Ya, tulis skor maksimal pada setiap soal. Supaya mahasiswa bisa mengukur dulu mana yang harus dikerjakan. Oh, ini skornya tinggi nih, yang nomor 3. Saya kerjakan nomor 3 dulu supaya karena tinggi skornya kan. Lalu skor yang rendah itu
di istilahnya tidak prioritas gitu, karena kalaupun benar skornya rendah. Tapi kalau skornya yang tinggi didahulukan, kalaupun salah nggak sempurna masih dapat nilai tinggi. Ya, itu cara mengembangkan tes uraian. Contohnya ini, ya. Contohnya ini untuk pelajaran mata kuliah biologi nih kayaknya. Ya. Perhatikan percobaan yang dilakukan berikut ini. Disediakan 4 buah toples A, B, C, dan D, masing-masing diisi air dan ikan jenis yang sama. Ya. Jadi diisi dengan air, jumlahnya bobotnya sama, ikan yang sama, jumlah yang sama, serta diberi pakan yang cukup. Ya. Hanya saja toples A ditambahkan tumbuhan air, toples B ditambahkan bata merah, toples C ditambahkan tumbuhan air dan bata merah, dan toples B ditambahkan tumbuhan air dan batu. Jadi ini ada gambarnya seperti ini. Nah, ini kan kasus. Nggak mungkin pertanyaannya sebutkan di sini untuk berpikir tinggi. Tidak mungkin saya tanya, sebutkan jenis ikan yang ada. Misalkan, nggak mungkin kan? Sebutkan ada apa saja yang ada di dalam toples ABCD. Nggak mungkin itu yang ditanyakan. Kaitannya dengan berpikir tinggi, tingkat tinggi, hoax ya. Jadi pertanyaannya, pada percobaan tersebut, apakah ada hubungan antara tumbuhan air dengan kelangsungan hidup ikan? Nah, itu kan analisis, kita melakukan analisis. Ya. Suruh jelaskan. Lalu yang pertanyaan B, ikan pada toples mana yang dapat bertahan hidup paling lama? Dan itu nggak asal butuh pemikiran minimal kita melakukan analisis. Ini contoh soal uraian yang disarankan betulnya seperti ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, apa tidak? Sebelum kita menindaklanjuti pedoman skornya. Nah, teman-teman nanti harus membuat soal-soal yang seperti ini. Minimal ya, tergantung mata kuliahnya. Ya, kalau kaitannya dengan statistik, ya tentu di sini bisa saja unjuk kerja, suruh mahasiswa itu mengamati jalan raya, mana merek misalkan, merek kendaraan apa yang paling sering muncul, ya suruh amati, itu statistik bisa gitu. Tapi kan tidak di kelas, ya itu unjuk kerja nanti. Penilaiannya bukan dengan ini, dengan pedoman sekolahan, tidak harus dengan rubrik. Nah, jadi ini contoh uraian yang baik yang disarankan supaya proses berpikir tingkat tingginya bisa diukur apakah sudah dikuasai atau belum. Ya, ini yang disini dimaksud dengan hoax. Hoax itu tidak identik dengan soal yang sulit ya. Hoax itu tidak identik dengan soal yang sulit. Ya. Lalu bagaimana membuat pedoman scorean? Jadi kita diminta menuliskan jawaban yang terbaik dari soal tersebut. Ideal, jawaban yang paling ideal. Ya. Kalau ada jawaban alternatif, silakan ditulis juga. Ya, kalau matematik itu biasanya ada beberapa cara jawaban misalnya. Ya. Bisa pakai rumus ABC, bisa dengan kofaktoran. Kalau disuruh mencari akar kesamaan kuadrat misalnya. Ya. Jadi tulis jawaban terbaik dari soal tersebut, kemudian kalau ada alternatif jawabannya, ditulis juga. Lalu dari jawaban-jawaban yang kita buat itu, tandai konsep atau kata kunci yang harus ada pada jawaban tersebut. Jadi teman-teman nanti diminta untuk menggarisbawahi
kata kunci yang harus ada pada jawaban tersebut. Nah, dari kata kunci tersebut, teman-teman beri skor, misalkan 1. Ya, kalau itu hanya jadi kalau itu runtutannya hanya, jadi walaupun kita menganalisis, kan menjawabnya bisa dari yang mengingat, kemudian menjelaskan gitu ya. Jadi bisa saja skor 1 itu hanya mengingat gitu ya. Yang jelas setiap kunci itu ada bobotnya. Kalau ada konsep, ada kata kunci yang lebih penting dari yang sebelumnya itu, maka dapat diberi skor lebih tinggi, misalkan 2. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada kata kunci nilainya 2, maka teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan satunya seperti apa. Lalu cantumkan skor maksimal pada setiap soal. Contohnya begini. Jadi dari soal yang tadi, ya, kan pertanyaannya apa? Apakah ada hubungan misalnya? Nah, di situ ketika menjawab ada, itu bukan sekedar mengingat di situ, tapi dia sudah melakukan analisis. Maka bolehlah skornya 2. Ya. Nah, terus ada jawaban, jika adanya cahaya maka tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Nah, tumbuhan air dapat melakukan fotosintesis ini kita beri garis bawah atau dimiringkan atau ditebalkan. Ini kata kunci sebagai jawaban yang kalau tulisan mahasiswa itu nyerempet-nyerempet ke tumbuhan air melakukan fotosintesis itu dapat nilai 1. Lalu hasil fotosintesis antara lain oksigen. Jadi kalau ada mahasiswa yang menjawab oksigen gitu ya, itu dikaitkan dengan statement sebelumnya, itu maka skornya 1. Jadi oksigen ini ternyata dibutuhkan untuk bernafas. Nah, kata-kata bernafas ini kata kunci juga, nilainya 1. Kemudian yang soal B, kan disuruh memilih mana yang paling tahan lama hidup. Nah, katanya ikan pada toples C, itu kan nggak sekedar nebak, tapi dia berpikir, kenapa kok C? Nah, ternyata di sini ada bata merah yang tidak ada pada toples lain, dan seterusnya ya. Sehingga yang lain diberikan 1, sehingga skor untuk soal tersebut 13. Jadi kalau nanti teman-teman membuat tergantung kompetensinya ya. Jadi kalau misalkan yang disajikan pas soal, maka bukan berarti masing-masing soal itu skornya 25 sampai 100, enggak. Jadi bisa saja soal nomor 1 skornya 13, soal nomor 2 skornya 5, soal nomor 3 skornya 11, soal nomor 4 skornya 9 misalnya. Bagaimana menilainya? Teman-teman nanti menilainya berdasarkan pedoman scoring ini. Jadi kalau misalkan soal nomor 1 13 nih, ternyata mahasiswa hanya mampu cuma 9. Nomor 1 9, nomor 2 misalkan sempurna 5, nomor 3 misalkan dapatnya 4 dari 9, dan seterusnya. Nanti itu skor mentahnya dijumlahkan, skor yang diperoleh oleh mahasiswa dijumlahkan dibandingkan jumlah skor keseluruhan dikali 100%, itulah nilainya. Ya. Jadi bukan berarti nomor 1 dapat 20, nomor 2 dapat 15, nomor 3 dapat 30, nomor 4 dapat 20, lalu di total supaya jadi 100, nggak begitu. Ya. Jadi skor yang diperoleh mahasiswa dibagi jumlah skor total dikali 100%. Itu cara menilai tugas wajib kalau bentuknya uraian. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau cukup membingungkan? Pak Daniusman, silakan digiring mahasiswanya apa teman-teman untuk bisa berinteraksi dengan saya. Baik teman-teman, gimana? Masih semangat atau sudah menghilang? Ayo teman-teman tutor, ada yang mau bertanya atau
ngobrol dengan kita di sini, silakan. Atau ada kendala-kendala pada saat nutor semester kemarin, bisa dibicarakan sini, nggak apa-apa. Biar hidup aja. Boleh masuk ya Pak ya? Oh silakan Pak Riza. Iya, untuk soal yang diberikan contoh menarik sekali. Jadi seperti kami ada ide, oh iya saya Riza, tutor bahasa Inggris. Cuman kebetulan saya juga jadi agak mikir untuk bahasa Inggris mungkin untuk dikembangkan. Kalau soal yang barusan, kalau bahasa Inggris karena lebih ke ini ya, lebih ke mungkin di satu sisi praktek sama pemahaman soal bagaimana mahasiswa belajar tentang grammaticalnya. Jadi mungkin ada tips nggak Pak untuk bikin soal yang misal kita di mata kuliah yang eksak gitu loh, maksudnya eksak yang harus ada pattern yang kita jelaskan, tetapi bagaimanakah mengembangkan soal itu sehingga memicu mahasiswa itu lebih berkembang gitu loh. Nah, Jadi tidak terpaku pada kayak grammar itu A plus B sama dengan C gitu loh. Itu sih Pak, mungkin kalau ada masukan. Terima kasih. itu Pak siapa Pak Riza ya? Iya Pak. Pak Riza harus lihat kompetensi itu mau dibawa kemana. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada keterampilan ini ya, keterampilan berbicaranya gramatikalnya kan harus ada ini kan. Artinya bisa nggak diselain dengan kognitif, misalkan dengan unjuk kerja atau sikap gitu. Itu harus dilihat kompetensinya dulu. Kalau memang mau dilihat dari sisi kognitifnya, mengarah kemana dia? Apakah menyusun kalimat itu gramatikalnya benar atau tidak? Kan itu bisa juga di situ Pak sebetulnya. Kalau dari sisi kognitifnya ya. Jadi sebetulnya bisa dilihat dari kecenderungan kognitifnya itu mau dibawa kemana, dan kecenderungan kompetensi itu mau diarah kemana itu. Misalnya bisa nggak disebutkan itu kompetensinya apa? Misalnya di modul kedua, Bapak pegang modulnya nggak? Pegang Pak. Jadi ada beberapa mata kuliah nih, yang salah satunya kan terjemahan. Jadi terjemahan kan itu lebih ke praktek untuk proses menerjemahkan. Kemudian kalau untuk yang structure itu grammatical, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami dengan benar untuk membuat kalimat past tense misalkan atau masa lampau misalkan. Jadi kompetensinya ya 2 contoh ini tadi sih. Ya, artinya itu kan kaitannya sama kognitif kan Pak? Iya Pak, betul. Nah, kalau kognitif berarti Anda bisa membuat soal yang ya kan saya bilang tadi tidak mesti host tidak mesti sulit. Ya. Bisa saja Pak Rizal membuat soal yang mengukur kognitif kaitannya dengan benar tidak gramatikalnya. Itu bisa dinilai itu. Ya. Itu pun sudah proses berpikir tinggi karena nggak gampang. Artinya butuh proses untuk bisa membuat gramatikal yang baik, betul nggak Pak? Betul. Nah, itu bisa. Jadi itu bisa mengukur kognitif. Tapi kalau kaitannya dengan dialek, ya, misalkan mengucapkan dengan benar, Pak Riza bisa harus mengamati praktek gitu kan. Jadi itu yang digunakan adalah rubrik, bukan soal uraian, gitu loh Pak. Baik Pak, terima kasih sudah lebih ada gambaran yang diluasin. Ya. Siap. Betul. Terima kasih ya Pak Riza. Baik, yang lain bagaimana? Jadi kita membuat tugas soal itu terkait dengan kompetensinya ya, mengukur kemana dia. Kompetensi yang ada di modul itu mengukur mana? Cenderungnya ke kognitif kah, ke afektif kah, atau ke psikomotor? Ya. Itu yang menjadi pedoman awal untuk menentukan tugas itu mau seperti apa. Ya. Baik, ada lagi teman-teman? Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Oke, saya coba lanjut dulu. Ya, silakan Pak. Jadi ini ada untuk kerja. Ini salah satu teknik
sebuah penilaian yang kalau kita mau melakukan ingin menilai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, ya seperti tadi kalau kita ingin mengetahui ucapan dialek itu benar apa tidak dalam bahasa Inggris, itu berarti kan harus melakukan nggak bisa dinilai dengan uraian tes, ya harus non tes, ya. Jadi dia harus membaca satu paragraf misalkan di depan kelas. Ya, kita melihat tuh dari sisi ketepatan bicaranya, ketepatan cara bacanya, atau mungkin dikaitkan juga dengan intonasi misalnya, ya. Atau kalau kita ingin dalam bidang olahraga nih, ya misalnya ingin melihat kemampuan peserta dalam hal melakukan start lari cepat, ya itu kan ada ininya, ada tekniknya. Start untuk lari cepat beda dengan start untuk lari maraton, itu nggak perlu teknik, ya. Tapi kalau start dari lari cepat itu, start itu menentukan hasil, ya. Start yang buruk maka hasilnya buruk, itu yang saya tahu, dan itu bisa kita gunakan unjuk kerja, ya. Atau bernyanyi, ya itu nggak dia olah katanya, kan nggak bisa bernyanyi kita pakai soal tes gitu, ya. Kecuali kalau kita mengukur sisi kognitifnya, ya kita mau nanya masalah diramanya, masalah nadanya, ya membuat not baloknya, itu bisa kita pakai tes, ya. Tapi ketika dikaitkan dengan olah vokal, nggak bisa pakai tes, pasti non tes. Ujungnya untuk kerja. Misalnya di sini melakukan pengamatan atau wawancara, melakukan praktik, ya praktikum, mengerjakan suatu proyek, misalkan membuat poster, ya, membuat satu produk, misalnya nasi goreng, misalnya dengan resep tertentu yang ada di modul. Jadi begitu dibuat sesuai nggak dengan teori yang ada di modul, misalkan seperti itu. Nah ini semuanya untuk kerja, ya. Dan tentu ketika menilainya harus ada rubriknya, ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan itu, kan harus menilai, ya. Saya nggak tahu nih apakah masih digunakan, tapi sampai sekarang masih digunakan. Jadi misalkan tugas pertama, ini kan kita harus memadukan tugas wajib dengan tugas partisipasi. Bobot tugas wajib adalah 70%, tugas partisipasi 30%. Atau sudah 80-20 ya Pak Garisman, saya agak kurang update nih. Dulu pernah 80-20, tapi di sini masih 70-30. Ya. Nanti tinggal nungguin aja informasinya. Jadi kalau misalkan tugas 1 85, tugas 2 dapat 78, tugas 3 dapat 83, itu kan dirata-ratakan, ya 82. Kemudian ada tugas partisipasi misalkan 80%. Maka untuk mendapatkan nilai total itu 3 kali nilai partisipasi kali ditambah 7 kali rata-rata, ya dibagi 10, ya. Itu cara menentukan nilai total dari tugas yang teman-teman nanti berikan kepada mahasiswa setelah akhir pertemuan, ya. Di akhir pertemuan teman-teman nanti diminta untuk, tapi kan kalau itu ada aplikasi, kalau misalkan yang Tuton ada aplikasinya, itu nggak perlu lagi teman-teman menghitung, ya udah otomatis. Tapi kalau yang tatap muka, memang teman-teman harus membuat ini, ya yang tatap muka, teman-teman harus membuat rekapannya, daftarnya seperti ini. Jadi penilaian tugas itu, ya harus meminimalkan subjektivitas, ya. Karena memang soal uraian itu banyak kelemahannya juga sebetulnya, ya. Jadi kalau misalkan laki-laki ini menilai
kerjaan perempuan, kebetulan yang dinilai cakep, nah itu bisa berpengaruh hasilnya. Itu kelemahan tugas soal uraian. Lalu gunakan pedoman Soran atau skala penilaian Rubik, lalu beri umpan balik. Ya, jadi kalau misalkan kurang sempurna, di mana letak kurang sempurnanya? Ya, lalu kembalikan kepada mahasiswa. Ya. Jadi tugas itu dikembalikan kepada siswa untuk agar mahasiswa itu bisa menilai kembali atau bisa menjadi motivasi, ya, atau bisa menjadi tolak ukur buat dia untuk belajar lebih giat lagi. Ya. Dan yang kelima, pengulangan skor akhir diberikan dalam skala 1-100. Tadi itu ya, ketika diolah dengan rumus 3P plus 7 NTT bagi 10 itu sudah masuk dalam skala 1-100. Formatnya seperti ini, ya, nanti akan minta saja ke PPMLN UT, atau bisa juga seperti ini. Ya, ini pedoman peskorannya nih, format penilaian. Ya, kalau yang sebelumnya itu adalah untuk membuat tugasnya. Jadi uraian tugasnya di sini, ya, kompetensinya apa, pokok bahasanya apa, lalu sajikan soalnya di sini. Kemudian pedoman skornya di sini, ya, skornya berapa masing-masing tahap, jumlah skornya berapa. Itu saja yang kaitannya dengan tugas, ya, karena masih ada satu lagi kisi-kisi ini. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Saya masih ada waktu kurang lebih setengah jam lah, ya. Karena saya harus mengajar tatap muka tutor di Palangkaraya jam 15.45, tapi kan butuh waktu ke hotel. Baik teman-teman, masih ada yang mau didiskusikan? Kaitannya dengan prinsip tugas, ya. Yang terkait dengan tugas tutorial atau penilaian? Silakan teman-teman, apa sudah paham semua ya? Itu ada chat 5 itu apa? Isinya apa coba? Ada pertanyaan nggak di situ? Nggak ada ya? Tidak ada Pak, karena hanya kita share materi yang hari ini. Iya. Mungkin karena materinya penyegaran Pak ya, karena mereka mungkin sudah terbiasa ya. Gitu ya, udah paham, jadi mungkin hanya mengingat-ingat lagi. Oke, kalau gitu bisa kita lanjutkan ya ke sesi berikutnya. Baik. Mohon izin nyari materinya dulu. Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Ya, teman-teman, kita sekarang beralih ke sesi yang terkait dengan perencanaan tugas, ya. Jadi di sini kita nanti teman-teman harus mampu mengembangkan tugas tutorial relatif yang sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Jadi dibuat berdasarkan kisi-kisi yang teman-teman kembangkan nanti, ya. Ini targetnya. Ya. Jadi yang namanya perencanaan tugas itu adalah blueprint dari tugas wajib yang akan diberikan kepada mahasiswa.
Jadi blueprint dari tugas wajib yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kalau yang kaitannya dengan tugas partisipasi, nggak perlu ada kisi-kisinya seperti ini. Ya. Lalu ini juga menjadi pedoman bagi teman-teman dalam mengembangkan tugas wajib yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa di pertemuan 357. Ini udah paham pastinya? Ya, udah paham. Jadi ini juga ada yang diulang. Jadi komponen perencanaan tugas itu menyangkut kompetensi yang akan diukur. Ya, di dalam kompetensi itu mengandung satu materi yang tertuang dalam pokok bahasan dan subpembahasan yang nantinya digunakan untuk mencapai kompetensi, waktu pelaksanaan tugas, jumlah yang diberikan. Ya. Jadi waktu pelaksanaan tugas dan jumlah tugas yang diberikan, itu komponennya. Di dalam langkah rencana tugasnya ada 7 langkah. Ya. Jadi teman-teman nanti tentukan kompetensi yang akan diukur yang teman-teman sudah beri tanda bintang. Ya. Kompetensi yang sudah diberi tanda bintang, dan itu pun harus diseleksi lagi mana yang mau diukur, karena kan terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu. Kalau di dalam kelas kan berarti 60 menit, jadi paling banyak 5 soal. Tapi itu tuh sudah agak sulit buat mahasiswa, ya 4 soal. Ya, karena durasi waktunya hanya 60 menit. Ya. Untuk mengetahui seberapa lama mahasiswa itu bisa menjawab soal-soal yang kita berikan, ya. Jadi kita mau tahu nih berapa lama nih prediksinya mahasiswa itu bisa mengerjakan soal itu tuh gimana caranya ya? Ada yang tahu nggak? Jadi kita menentukan jumlah soal nih. Masing-masing soal misalkan karena 60 menit masing-masing soal ada yang 10 menit, ada 20 menit ya. Nah, gimana caranya kita mengetahui bahwa soal itu dijawab kira-kira oleh mahasiswa 10 menit, 15 menit, gimana caranya? Ada yang bisa ini enggak? Emang bisa urut enggak? Suara pendapat. Gimana caranya? Sehingga kita bisa menentukan jumlahnya 3 saja, atau 4 saja, atau bisa 5 misalnya. Gimana caranya? Pak Darusman, mohon disapa lagi. Ya, silakan teman-teman. Jadi saya ulangi ya, kita ingin menentukan jumlah soalnya, ya bisa 3, bisa 4, bisa 5, dengan rentang waktu dikerjakan 60 menit. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan jumlah soal sesuai dengan waktu yang ada? Ya. Apakah yang disajikan 4 soal, atau bahkan cuma 3 soal, atau bisa 5 soal? Gimana caranya? Supaya kita tidak menzolimi mahasiswa kita. Silakan teman-teman tutor, ada yang bisa menjelaskan? Kalau menurut saya kita ini Pak mainkan dari bobot soalnya juga sih. Maksudnya kalau soalnya tidak terlalu sulit, mungkin dari kuantitas bisa lebih banyak. Tetapi kalau soalnya lebih sulit dan lebih kompleks, maka soalnya harus disesuaikan, dikurangi seperti itu. Tapi kan tetap harus kita bisa ukur waktunya. Dari poinnya, ada caranya kita bisa mengukur itu. Gimana coba? Ya memang bobot, tapi bobot itu berapa menitkah? Itu kan bisa kita ukur sebetulnya. Oh itu 10 menit, itu 15 menit, misalkan. Gimana caranya? Siapa barusan nih tadi? Oh, Riza Pak tadi, bentar. Oh Mas Riza. Gimana coba? Mungkin juga bisa bantu Pak kalau enggak.
Kalau saya sendiri biasanya soal karena kan saya ini dari ekonomi gitu ya, jadi biasanya ada beberapa kasus studi kasus seperti itu di dalam tugas mahasiswa. Jadi tidak hanya berupa materi, tetapi mungkin lebih ke studi kasus seperti itu. Jadi terkait dengan perkembangan kasus yang sekarang direlasikan dengan konsep yang kita ajarkan. Dan biasanya ketika ini, mungkin kalau untuk studi kasus seperti itu, biasanya saya mengukurnya berapa lama saya bisa searching ataupun seperti itu dulu, terus terkait dengan pengerjaannya biasanya saya mencoba kira-kira seperti itu. Saya mencoba terlebih dahulu apakah ini sudah cukup atau belum. Apalagi mahasiswa UT saya di Taiwan kan sebagian bekerja seperti itu ya. Jadi mereka kadang ada mengeluh juga, kadang kalau misalkan terlalu banyak tugasnya. Seperti itu mungkin Pak dari saya. Kata kuncinya tadi saya tangkap adalah mencoba dulu. Ya. Ya, betul Pak. Mencoba dulu. Dari situ kita bisa mengukur. Kalau kita saja sudah kesulitan mencobanya itu, apalagi mahasiswa gitu loh. Ya, iya, saya biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau itu bentuknya unjuk kerja, seperti Bapak ini kan lebih cenderung nggak di dalam kelas nih kan Pak, di luar kelas kan Pak tugas ini kan. Jadi Bapak mencoba dulu kan. Jadi ternyata butuh waktu nggak bisa sehari ini. Karena mempertimbangkan mahasiswa bekerja gitu kan Pak ya. Iya. Sehingga ini bisa saja 4 hari ini. Saya aja agak kesulitan menemukan itunya. Nah itu kalau unjuk kerja. Nah kalau kaitannya dengan soal orang yang di dalam kelas, teman-teman juga harus mencoba menjawabnya dulu. Ya, kalau teman-teman yang sudah paham dengan konten yang menjawab itu butuh waktu 10 menit, jangan kepada mahasiswa di waktu 5 menit misalnya itu, ya ditambah 5 menit jadi 15 menit begitu. Jadi caranya kita harus mencoba dulu apa yang kita sudah buat, baru kita pertimbangkan itu berapa tugas yang mesti diberikan dalam kurun waktu 60 menit untuk uraian, berapa lama waktu yang disediakan oleh tutor untuk yang kiat-kiatannya dan unjuk kerja. Gitu ya, bagus Pak. Setuju saya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi itu. Jadi untuk menentukan berapa lama atau berapa soal yang mesti disajikan, pertama kan pertimbangannya kompetensi yang esensi tadi ya, tapi jumlahnya itu kita harus mencoba dulu supaya kita tidak menzolimi mahasiswa. Kalau mahasiswa itu dalam waktu ditentukan waktunya 2 hari, paling kita sendiri bisa 3-4 hari, ya itu artinya menzolimi mahasiswa gitu ya. Itu ya. Berarti uji coba ya Pak, uji coba dulu. Iya. Uji coba tes dulu biar tahu keperkiraan waktu selesai bagaimana gitu Pak ya. Iya, itu betul. Betul. Jadi boleh juga seperti itu. Ya yang jelas harus ada percobaan dulu istilahnya di situ. Oke, bagus ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu tentukan jenis tugas yang tepat untuk mengukur kompetensi. Itu tadi yang maksudnya apakah itu yang non-tes atau tes ya, tergantung kompetensinya. Kalau Bapak tadi yang kaitannya harus searching segala macam itu pasti unjuk kerja non-tes itu. Ya bisa juga mengukur kemampuan kognitif, tetapi dia harus mengolah dulu, ya kan, mengolah analisisnya itu sendiri ya. Makanya itu butuh waktu. Tentukan waktu pelaksana tugas ya tentu tadi sudah dibahas ya. Jumlah yang dikerjakan dibahaskan juga sudah menyangkut masalah itu, dan semua ini harus dituangkan dalam form kisi-kisi yang telah ditentukan. Nah yang untuk bisa jadi misalkan teman-teman ini membuat kisi-kisinya, tapi bisa jadi yang buat soal itu karena kisi-kisi teman ini menjadi tolak ukur untuk digunakan, bisa saja
soal itu dibuat oleh orang lain untuk di tempat lain gitu ya. Itu memudahkan untuk bisa memudahkan membuat soalnya tuh harus ada indikator tugasnya. Ya. Contohnya ini, ya. Ini format kisi-kisinya. Nanti teman-teman dari pusat atau dari BP MPLN ini yang akan mengirim ke teman-teman. Kisi-kisinya seperti ini. Dan ini ada tugas tutorial keberapa? 1, 2, 3. Kompetensi yang berkurang apa saja, ya. Nah, pokok bahasan mengikuti apa yang ada di kompetensi, ya. Jenis tugasnya apa, ya. Nah, di sini kan hanya ada 2, wajib sama partisipasi, kan. Atau jenis tugas itu diisi ini kan ada pelaksanaan tugas di kelas, di luar kelas, ya. Waktunya berapa lama? Jadi kalau dalam kelas waktu 60 menit, kalau di luar kelas berapa hari misalkan gitu kan. Lalu indikatornya seperti apa untuk kompetensinya? Contohnya ini. Nah, ini jenis tugasnya bisa kesesuaian, bisa project, bisa bekerja. Ya. Nah, kalau project bisa 1 minggu, punya kerja bisa 2 kali 20 menit, ya. Jadi ini biasanya kaitannya sama keterampilan nih, ya, yang karena masih dalam kelas atau bisa juga di luar kelas karena nggak bisa kalau dalam kelas. Nah, misalkan ini kompetensinya mengatakan mahasiswa dapat menganalisis penyebab pencemaran di suatu wilayah dengan tepat. Ya. Dapat menganalisis penyebab pencemaran di suatu wilayah dengan tepat. Nah, indikatornya seperti ini. Jika diberikan contoh kasus pencemaran yang terjadi cepat, maka mahasiswa dapat menganalisis penyebab tersebut dengan tepat. Jadi ada indikator itu mengatakan harus ada contoh kasus pencemarannya. Dari mana bisa diambil contoh kasusnya? Bisa dari media massa, ya, dari sumber berita mana. Jadi teman-teman atau membuat kasus sendiri, ya, serah, ya, lebih ringan yang mana? Ya tentu kalau menurut saya sih lebih ringan mencari kasus yang sudah ada, yang fakta gitu ya. Lalu mahasiswa diminta menganalisis penyebabnya. Tentu dikaitkan dengan teori yang ada di modul. Ya, ini contoh indikator. Ya. Jadi kisi-kisinya formatnya seperti ini, ya. Jadi untuk yang agak mikir ya di indikator tugas ini, karena teman-teman harus berupaya untuk supaya soal itu mudah dibuat gitu loh, ya. Jadi siapapun yang membuat soalnya itu dari indikator tugas yang teman-teman buat lebih mudah dieksekusinya ketika membuat tugasnya itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan sih paham ya. Ya, saya coba lakukan saja. Ini misalkan untuk proyek, ya. Mahasiswa ada kompetensinya, mahasiswa dapat membuat laporan tentang sirkulasi ulang di pasar. Ya. Ada kata kunci sirkulasi, ada kata kunci di pasar. Tentu ini nggak bisa di dalam kelas, ya. Harus di luar kelas. Jadi indikatornya jika mahasiswa diberi kesempatan untuk mengamati kondisi pasar, ya, mahasiswa mampu membuat laporan berdasarkan data transaksi penjualan dan pembelian di pasar. Ini project nggak bisa ditentukan waktunya segera, pasti butuh waktu. Nah, untuk menentukan berapa lamanya tadi ada memberi contoh, ya kita coba dulu, ya, baru tentukan berapa lama, ya, supaya tidak menzolimi. Ya, ini kasus untuk contoh yang project.
Kalau ini untuk masih yang project, misalkan untuk apa? Untuk kerja ya, untuk kerja tadi project untuk kerja. Nih, mahasiswa dapat mempraktekkan posisi start lari jarak pendek ya dengan tepat. Ya. Ini skill ya harus diukur dengan alat yang cocok, yaitu non test ya, dalam halnya adalah untuk kerja ya. Kalau start untuk jarak jauh nggak pakai keterampilan, nggak dilihat, nggak pengaruh dia mau jongkok mau berdiri ya, karena itu tidak untuk jarak jauh. Yang jadi pun adalah ketahanan dan kekuatan fisik. Tapi kalau kaitannya dengan lari jarak pendek, itu posisi start itu udah suatu keterampilan. Startnya salah, ya, berenang pun juga gitu, startnya salah, maka nggak akan menang. Ya. Indikatornya, jika disediakan sarana dan prasarana lari yang memadai, ya, kan ada alatnya di sini untuk lari jarak pendek. Ya. Mahasiswa dapat mempraktikkan posisi start lari jarak pendek yang tepat, seperti itu. Ya. Indikatornya seperti itu. Jadi harus ada sarana prasarananya untuk dapat mempraktikkan posisi start lari jarak pendek yang tepat. Gitu. Ya. Selesai. Nggak ada sulit kan? Gimana? Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan teman-teman gimana? Silakan teman-teman diskusi lagi. Saya ada waktu ya kira-kira maksimal 10 menit lah. Ya. Karena habis ini saya harus lari ke hotel lagi untuk melayani yang di hotel. Melayani lagi. Melaksanakan proses pembelajaran yang ada di hotel. Ya, teman-teman tutor yang di Palangkaraya dilaksanakan di hotel. Kalau tidak ada ya saya cukupkan sampai di sini. Karena Baik teman-teman gimana? Ada tidak? Kalau tidak ada akan segera diselesaikan, ditutup oleh Pak Erlang. Teman-teman tutor nggak ada ya? Udah paham? paham ya? Paham ya? Oke. Silakan Pak Erlang. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tugas saya untuk menyampaikan sesi-sesi yang terkait dengan praktek tutoral ini, kemudian tugas dan penilaiannya, kemudian perencanaan tugas. Mungkin banyak kelemahan dari sisi saya mohon maaf ya. Kalaupun tadi ada kesalahan teknis itu di luar kendali saya, jadi saya juga mohon maaf. Dan jelas semua itu tanpa kesengajaan. Jadi saya berharap teman-teman terus bisa berkontribusi untuk mencerdaskan teman-teman kita yang ada di wilayah masing-masing, karena UT memang tidak bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan tugas tutorial ini. Jadi teman-teman memang UT memang harus berkolaborasi dengan teman-teman untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lang. Selamat bertugas kembali di Palangkaraya dan kembali ke UT Pusat dengan selamat dan sehat. Baik, saya izin live ya. Silakan Pak. Oke. Baik, teman-teman PPMLN, teman-teman tutor PPMLN, saat ini kita masuki materi selanjutnya, yaitu penggunaan aplikasi atau LMS Universitas Terbuka. Nah, siogianya materi ini akan disampaikan oleh Kepala Pusat Bantuan Belajar, Bapak Dr. Kartono. Namun pas tadi sholat Jumat, beliau ketemu sama saya, menginformasikan bahwa beliau diundang rapat mendadak bersama Warek 1. Nah, saat ini telah bergabung Mas Wahyu Inayanto yang juga dari PBB,
yang akan memberikan materi sebagai narasumber pengganti Dr. Kartono. Selamat sore Pak Wahyu. Ya, selamat sore Pak Faisal. Baik, terima kasih Mas sudah bergabung. Terima kasih juga sudah mau menjadi narasumber di PPML. Baik, teman-teman tutor PPML sekalian, nanti pada saat waktu sholat asar mungkin dipersilahkan saja ya sambil berjalan karena waktunya lumayan agak hektik ya, agak cepat. Baik, untuk mempersingkat waktu kami mohon pada Pak Darius untuk mendampingi Mas Wahyu Nayanto dalam penyampaian materi penggunaan aplikasi atau LMS UT. Mas Darius, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Pak Darius. Oke, teman-teman tutor di luar, Pak Wahyu ini dari Pusat Bantuan Belajar. Nah, beliau ini lah yang bertanggung jawab kalau teman-teman sering mendengar ya tentang Pluton, LMS atau aplikasi tutorial. Nah, beliaulah yang bertanggung jawab tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi pengalaman teman-teman pada saat nutor di UT itu bisa disampaikan apa sih yang dipermasalahkan dari aplikasi tutorial, aplikasi LMS atau tutonnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Wahyu dimulai. Baik, terima kasih Pak Darius. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tadi ditugaskan oleh Pak Kartono untuk menyampaikan mengenai aplikasi Warning Management System untuk tutorial web atau TTM. Untuk itu saya coba share, sebetulnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dan sering ya menggunakan aplikasi LMS ini. Jadi mungkin saya coba share terkait aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, bagi yang memang baru bergabung, mungkin aplikasi LMS ini sudah disediakan ya dari 2 tahun lalu saat pandemi, di mana aplikasi ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan aktivitas atau kepada mahasiswa yang kami harapkan yang awalnya biasanya menggunakan WA, komunikasinya dipindahkan ke dalam aplikasi ini. Nah, untuk aplikasinya sendiri bisa diakses melalui halaman lms.ut.ac.id. Nah, untuk bagi para tutor baru itu biasanya itu usernya itu akan disiapkan setelah dari PPLMN itu membuat namanya seperti penjadwalan. Jadi hanya semacam penjadwalan, nanti baru dibuatkan usernya. Nah, untuk format usernya yaitu ID tutor, username-nya, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir. Nah, untuk kali ini saya coba demokan menggunakan user tutor 90, misalkan contoh demo saja. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa gunakan kalau mau mencoba-coba untuk simulasi, silahkan. Passwordnya tutor sama 90 tapi T-nya besar seperti itu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu login di sebelah my course ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelas yang ditugaskan oleh PPLMN, nanti kelas ampuan. Jadi kelas ampuannya akan muncul, misalkan Bapak Ibu mengampu 3 kelas, jadi jumlahnya juga 3 kelas. Nah, di sini ada my course seperti itu. Pada my course ini ada muncul kelasnya. Biasanya di sini kode mata kuliahnya dan kode seperti luar negeri itu 90 seperti itu. Nanti ada kode kelasnya 01, 02 seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk mengakses kelasnya, Bapak Ibu bisa menggunakan diklik kelas tulisannya atau image-nya, gambarnya. Nah, seperti ini untuk mengaksesnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelas yang kalau beberapa mata kuliah masih menggunakan template yang seperti ini, namun ada juga yang seperti mata kuliah MKDU itu sudah ada materinya. Nah, tapi untuk formatnya sama ya. Di sini biasanya sudah ada template-nya seperti ini, template yang coba kami buat. Jadi Bapak Ibu tinggal mengubah-ubah. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah masuk LMS ini, kelasnya ini apa yang biasanya para tutor itu kerjakan. Di sini biasanya Bapak Ibu harus diminta untuk mengubah ya. Di sini ada tulisannya tulis kode mata kuliah atau tulis nama tutor email. Nah, untuk mengedit halaman ini, Bapak Ibu bisa pergunakan langkah pertama, yaitu jangan lupa langkah pertama itu menghidupkan mode ubah. Nah, caranya di sini ada turn editing on atau turn editing on ya. Jadi setiap Bapak Ibu akan mengubah atau mengedit atau mengisi semua kegiatan di kelas ini, Bapak Ibu langkah pertamanya hidupkan mode ubah. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah berubah, akan muncul seperti gambar pensil, artinya sudah bisa diedit. Nah, di sini untuk mengubah section yang pertama itu Bapak Ibu bisa menggunakan edit. Kita pilih edit setting. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengganti dengan kode mata kuliahnya. Saya contohnya tulis nama mata kuliah, saya contohkan ekonomi, misalkan publik ya, misalkan ESPA 4228. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini ada diminta untuk menuliskan nama tutor dan email tutor. Nah, ini fungsinya nanti selain mahasiswa, walaupun Bapak Ibu itu tatap muka atau web, mungkin bisa mencantumkan nama dan emailnya seperti itu. Bahkan seperti ini. Alamat emailnya misalkan segini, saya seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada juga setelah setelah Bapak Ibu mengubah yang halaman sebelumnya, Bapak Ibu sudah save. Untuk melakukan perubahan tidak save seperti itu. Nah, ini jadi sudah Bapak Ibu ubah. Nah, sama halnya ketika nanti Bapak Ibu akan menambahkan misalkan video. Nah, seperti itu juga sama langkah-langkahnya di sini. Bapak Ibu menggunakan yang langkah tadi ya, edit section, kemudian insert videonya. Nah, mungkin yang perlu juga diperbarui adalah di penjelasan di pendahuluannya ya. Jadi di sini misalnya terdapat 8 sesi ya. Mohon maaf, saya coba kembali. Nah, template yang kami siapkan itu terdiri 8 sesi, yaitu sesi pendahuluan, kemudian sesi pertama, kemudian sesi kedua sampai dengan sesi ke-8. Nah, template-nya ini sudah kami sediakan. Nah, setiap sesinya ini akan berbeda-beda. Jadi setiap sesi itu sudah ada link to webnya, ada rumah diskusinya. Nah, untuk sesi ketiga dan 5 dan 7 itu sudah ada rumah tugasnya. Nanti kita coba satu persatu. Nah, yang pertama kita coba akan membuat, misalkan Bapak Ibu akan membuat video atau memperkenalkan diri, Bapak Ibu bisa sama halnya tadi. Ini dipilih yang edit section.
Nah, di sini misalkan Bapak Ibu akan membuat video perkenalan, jangan lupa nih kursornya diklik di sini lalu ditengahkan. Nah, tengahkan seperti itu. Nah, di sini ada record video. Nah, karena bentar saya matikan kamera, view-nya, oke. Langkah pertamanya Bapak Ibu bisa klik record video seperti ini. Nah, selanjutnya mulai record ya, dikit Bapak Ibu mulai record. Nah, apakah diizinkan kamera dan mikrofonnya? Pilih allow. Nah, selanjutnya seperti ini. Maaf, putus ya. Saya ulang lagi. Nah, kalau sudah, di bawah ada, saya tutupan zoom sebentar. Nah, itu selesai, simpan ya. Nah, kalau sudah, di bawahnya ada masukkan attach recording seperti ini. Sampai 100%. Selanjutnya pilih save change. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuat rekaman video sangat simpel ya. Jadi tinggal menggunakan fasilitas yang sini langsung Bapak Ibu save. Nah, setelah misalkan Bapak Ibu akan mengganti videonya, misalkan kok videonya kurang bagus, mau diulang lagi. Sama di sini ada edit section, diulang lagi ya. Ulang lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung hapus. Kalau saya bisa menggunakan yang kode yang seperti ini, yang ada video, Bapak Ibu silakan hapus. Ada video, langsung dihapus saja. Nah, ini lebih mudah, atau bisa juga lewat halaman depan seperti itu. Nah, Bapak Ibu akan memulai lagi sama langkahnya. Kita edit section, kita letakkan kursornya di tengah, kemudian insert start videonya, recordnya. Nah, kemudian stop. Kalau sudah selesai, sudah stop. Nah, di bawah ada untuk memasukkan videonya attach recording. Nah, seperti ini. Sampai 100%. Nggak mau, ya 100%, setelah itu save. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah ya untuk membuat video sapaan. Nah, jangan lupa juga setiap sesi ini ada penjelasan. Nah, nanti Bapak agar mahasiswa bisa selain dari video, Bapak Ibu juga misalkan mau menjelaskan membuat penjelasan di sesi pendahuluan ini, Bapak Ibu di sini pilih edit section. Nah, misalkan di sini ada penjelasan menyapa mahasiswanya. Nah, ini contohnya saya coba saya coba paling bawah. Nah, di sini contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Misalkan senang sekali gitu. Akhirnya ada tanda misalkan senang sekali jumpa sekali saya bisa menyapa Anda. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kembali. Nah, ini contohkan nanti Bapak Ibu bisa melakukan simulasinya. Nah, di sini contohnya mohon untuk setiap setiap sesi ini ada paling tidak ada kata-kata yang menyapa mahasiswa, sapa-sapaan untuk video pertama ini atau penjelasan terkait mata kuliah ini. Nah, seperti itu di sini ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah diisi, kemudian Bapak Ibu save change. Nah, seperti itu. Nah,
Nah, apabila belum ada RAT-nya, Bapak Ibu misalkan belum ada ya dari fakultas atau Bapak Ibu bisa mengunggahnya RAT tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada template-nya, ada video perkenalan ya. Jadi bisa juga nanti Bapak Ibu menggunakan fasilitas ini. Nah, kemudian saya langsung ke sesi pertama ini. Bagaimana Bapak Ibu akan menambahkan materi. Nah, misalkan kelasnya ternyata kelasnya ini belum ada materinya, atau yang pas kebetulan yang kelas template-nya itu ternyata memang masih kosong seperti ini. Biasanya seperti itu yang beberapa mata kuliah yang seperti itu ya, tapi untuk mata kuliah MKDU mungkin sudah ada materinya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menambahkan itu bagaimana langkah-langkahnya. Saya simulasikan untuk menambahkan materinya. Bapak Ibu di sini jangan lupa tadi sudah diaktifkan turn editing on. Nah, untuk menambahkan materinya di paling bawah setiap sesi itu ada add activity or resources. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu klik atau pilih yang ini, add activity or resources. Nah, di sini ada pilihannya all activity atau resources. Nah, kalau khusus materi itu bukan aktivitas ya, jadi kita pilih resources. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pilihannya itu ada bisa menggunakan file, bisa menggunakan folder, bisa menggunakan SCOM, nah, bisa menggunakan label, bisa menggunakan page, bisa menggunakan URL. Nah, ini atau bisa menggunakan book. Nah, jadi kalau yang book ini Bapak Ibu membuat materinya seperti ketika Bapak Ibu membuat sebuah buku, terus satu halaman itu sudah per halamannya itu ada di dalam buku ini. Nah, ini bisa digunakan juga. Atau bisa juga menggunakan file. File ini bisa berupa file dalam bentuk doc atau PPT atau PDF. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan file. Apabila bentuknya misalkan PDF, bisa Bapak Ibu gunakan file ini. Atau juga misalkan materinya itu banyak. Jadi materi itu banyak, jadi Bapak Ibu misalkan materinya itu terdiri dari beberapa file. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan folder seperti itu. Nah, kalau yang untuk EMS content ini bisa berupa file-filenya itu berupa SCOM package seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan label. Label ini digunakan hampir sama seperti page ya. Jadi kalau label itu langsung ditempelkan di situ langsung tampil. Nanti dicoba saja apa perbedaannya. Kalau page itu harus diklik baru akan tampil ke halaman-halaman seperti halnya ketika Bapak Ibu membuat blog. Nah, blog yang blog di WordPress dan lain-lain itu sama itu menggunakan fasilitas page. Nah, apabila Bapak Ibu akan menggunakan materi misal di luar website atau mau di tempat lain, referensi di lain, Bapak Ibu bisa menggunakan URL seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita coba terlebih dahulu yang file ya. Kita coba file seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Name-nya Bapak Ibu bisa isi menggunakan misalkan materi sesi 1, materi 1 saja ya. Selanjutnya apabila akan ada penjelasan terkait materinya, Bapak Ibu bisa sampaikan di deskripsinya itu deskripsi tentang materinya. Apabila tidak langsung file, mungkin sebaiknya mungkin ada deskripsinya. Silakan pelajari materi ini, mungkin agar perintahnya lebih jelas di mahasiswa tersebut. Apa sih yang isi dalam file ini bisa Bapak Ibu perjelas dalam description ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menambahkan file di sini ada add file atau Bapak Ibu bisa drag and drop dari folder. Saya coba add file ya, jadi bisa menggunakan add file atau drag and drop. Nah, ini Bapak Ibu ini saya contohkan dari komputer lokal saya.
contohnya saja sebuah materinya seperti itu, kita dipilih, langsung kita upload. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ketika menggunakan file ini juga mungkin Bapak Ibu mempertimbangkan dari ukuran file tersebut. Dan kami menyarankan lebih ke file yang formatnya PDF ya. Jadi kalau yang PDF itu lebih ringan diambil oleh mahasiswa, karena ketika akan ngeklik dalam bentuk file itu akan terdownload. Jadi mungkin dipertimbangkan size dan formatnya. Untuk format ini bisa menggunakan PDF-nya lebih ringan. Nah, kemudian untuk setelah filenya diupload, Bapak Ibu bisa save. Nah, seperti ini, kita save to return course. Nah, jadi materinya ada di sini. Nah, untuk menyesuaikan dengan labelnya, Bapak Ibu bisa drag seperti move to resource. Nah, drag, tekan langsung angkat seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini cara membuat materi. Ini saya contohkan menggunakan file. Nah, saya contohkan lagi, tadi ada yang menggunakan folder. Nah, saya contohkan kembali sama langkahnya. Pilih add activity or resources, kemudian resources, kemudian jangan lupa folder. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang belum jelas langsung bertanya, nggak apa-apa, langsung nanti kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja. Nah, ini untuk misalkan contohnya bagaimana membuat menambahkan materi dalam folder. Nah, ini contohnya dari penyiapan 1. Nah, seperti itu. Deskripsinya diisi. Ini materi ini. Nah, tadi kalau yang tadi itu satu file, ini bisa berbagai lebih dari satu file dengan membuat sebuah folder, misalkan satu. Nah, seperti itu. Nah, nanti materinya diupload di dalam folder tersebut. Jadi bisa banyak. Seperti itu contohnya materi 1, kemudian materi 2, nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu langsung upload this file. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah, ini ada pilihannya. Apakah displaynya folder itu akan bergabung dengan halaman ini atau di luar. Nah, ini kita klik yang misalkan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu settingnya. Nah, kita save. Nah, ini materinya di sini untuk menggesernya, Bapak Ibu klik yang gambar seperti panah ini, langsung kita drag ke atas, kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita klik materi tadi, nah ini akan muncul 2 materi yang kita upload. Bisa lebih dari 1 materi seperti itu. Baik, untuk materi ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebelum lanjut ke Bapak Ibu tutor, ada pertanyaan mungkin dari penjelasan Pak Wahyu untuk materi LMS. Kan sebelumnya sudah pernah ya waktu web ya. Silakan, mungkin ada kendala pada saat web untuk memasukkan materi, ada kendala apa? Silakan bisa didiskusikan langsung dengan Pak Wahyu. Baik, ada teman-teman? Nggak ada ya, berarti ya saya lanjutkan kembali ya. Sepertinya belum ada, Pak Wahyu. Baik, kita lanjutkan kembali ya sampai selanjutnya mungkin ada di sini ada kehadiran Bapak Ibu ya, kehadiran web yang dimana di template itu sudah kita sediakan. Nah, di sini harapannya
kehadiran ini selain di kelas yang yang tatap muka, Bapak Ibu bisa saat menggunakan saat kehadiran di tatap muka, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi ketika kehadirannya itu bisa menggunakan yang sudah tersedia di LMS, jadi terrecord ya, jadi kehadirannya terrecord di sini. Nah, kehadiran ini langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu membuat absensi kehadiran saat pertemuan. Contohnya pertemuan pertama kita klik kehadiran to webnya seperti itu. Nah, di sini ada add session. Nah, untuk menambahkan sesinya, misalkan tanggal besok, misalkan tanggal pertemuannya tanggal webnya tanggal 17. Nah, seperti itu kita pilih add section. Nah, kita pilih tanggalnya misalkan tanggal 17 September misalkan pukul 8 sampai pukul misalkan 10 seperti itu. Contoh seperti ini. Nah, ini juga bisa dibuat deskripsinya, misalkan kehadiran web sesi pertama. Nah, kemudian tinggal add. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah sudah muncul. Ini sudah ada tadi ada tambahan yang saya hapus dulu. Saya coba. Ini ada yang sudah membuat ya, jadi ada yang nyoba-nyoba nggak apa-apa. Nah, ini contohnya kehadiran web sesi pertama. Nah, untuk mengisi kehadirannya siapa saja mahasiswa yang hadir. Nah, di sini ada tombol test attendance. Nah, di sini bisa dipilih. Nah, bisa dipilih. Nah, ini tadi sudah saya coba memasukkan satu mahasiswa, contoh mahasiswanya ini, contoh namanya misalnya demo mahasiswa. Ini contohnya. Nah, untuk mengisi kehadirannya, apakah dia hadir atau tidak saat pertemuan itu, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada present, late, izin ya. Ini ada izin, ada terlambat atau absen, biasanya digunakan hadir dan tidak hadir ya. Nah, untuk hadir Bapak Ibu bisa pilih present, misalkan si demo mahasiswa ini hadir. Nah, kita pilih seperti itu. Apabila tidak hadir, pilih yang absent, hadir ya. Jadi kita pilih hadir seperti ini, present. Selanjutnya jika sudah sudah kita klik si mahasiswanya hadir, kita klik, selanjutnya kita save. Nah, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya sama untuk yang mahasiswa yang lain juga seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang contohnya kurang banyak ya, jadi ada mahasiswa yang belum diisi kehadiran, nanti akan muncul merah di sini. Jadi kelihatan siapa saja yang belum diisi oleh kehadirannya. Nah, kemudian juga ketika nanti Bapak Ibu akan menggunakan kehadiran ini sebagai laporan, Bapak Ibu bisa mengekspor ya. Jadi kehadiran itu bisa diekspor, jadi bisa diekspor semua partisipan, misalkan ini semua peserta contohnya, nanti pilih semua peserta. Nah, ini bisa dipilih sesinya atau deskripsinya juga mau ditampilkan juga bisa. Nah, kemudian bisa di-download, formatnya bisa Excel, Open Office atau text format. Nah, kita standar ya, kita pilih yang Excel format. Nah, ini seperti ini. Oh iya, harus sectionnya. Karena tanggalnya nggak boleh itu, ternyata harus setelah ini ya. Oke. Oke, setelah itu download. Nah, maka presensi kehadiran pertama itu bisa dibuat buat laporan. Jadi nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, Excel-nya mungkin tidak tampil ya, belum tampil, belum kelihatan ya. Nah, Excel-nya akan muncul nama mahasiswa, emailnya, terus tanggalnya, apakah dia hadir, present atau tidak, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana membuat kehadiran, mengisi kehadiran mahasiswa saat sesi web.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran, bagaimana mengisi kehadiran? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali ya Pak Darius. Nah, waktunya juga itu. Ya, silakan Pak. Nah, terkait dengan penjelasan tiap sesi, mungkin selain sudah template seperti ini, mohon juga Bapak Ibu untuk menambahkan ya penjelasan sesinya. Jadi kalau tadi tiap sesi itu mungkin juga ditambahkan apa saja yang akan dipelajari pada sesi ini, mungkin mohon bisa disampaikan seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu sama langkahnya seperti tadi. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan apa saja yang akan disampaikan pada pertemuan di sesi, misalkan sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga gitu. Nah, penjelasannya itu per sesi. Nah, langkah-langkahnya sama yang tadi saya sampaikan, sama dengan hal yang sesi pendahuluan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di minggu ketiga itu ada tugas. Nah, tugas itu mungkin kalau template-nya sudah ada di sini, Bapak Ibu langsung bisa mengeditnya. Di sini Bapak Ibu pilih tugasnya, ini tugas 1. Kemudian pilih edit setting. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa menambahkan apabila Bapak Ibu akan menambahkan tugasnya, Bapak Ibu silakan, ini contohnya soal tugasnya di sini saya contohkan, bahkan soal tugasnya, contohnya ya. Belum ada ya. Nah, ini misalkan contoh tugasnya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu upload file, ini contoh tugas seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa membatasi atau kapan tugas itu bisa diunggah, diperbolehkan unggah dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, itu juga bisa dibatasi oleh Bapak Ibu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kalau memang akan misalkan tugas itu dikerjakannya setelah pertemuan itu ya, setelah ketiga ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Kita batasi, misalkan ini ada tanggalnya, bulannya, tahunnya, kemudian bisa jamnya, misalkan dari jam diperbolehkannya dari jam 00 seperti itu, tanggal 9 September. Nah, due date-nya itu dia masih bisa unggah ya, jadi bisa unggah. Kemudian misalkan akan dibatasi kapan terakhirnya di sini. Jadi terakhir mahasiswa itu unggah itu dibatasi di sini, misalkan sampai dengan tanggal, misalkan minggu depannya tanggal 15 tuh. Nah, seperti itu. Pukul berapa, silakan Bapak Ibu di sini diisi dengan waktunya. Dan sesuaikan, misalkan pukul 15.00, seperti itu bisa juga. Nah, ini untuk membatasi limit cut off date-nya, kapan terakhir mahasiswa itu mau mengunggah tugasnya. Jadi setelah tanggal ini mahasiswa tidak bisa mengunggah. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihannya, apakah tugasnya ini akan dalam bentuk online tag, dikerjakan langsung di webnya, atau menggunakan file. Jadi mahasiswa mengupload. Nah, seperti itu bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, kalau memang tugasnya mahasiswa mengupload, pilihannya menggunakan file submission. Nah, ini bisa juga di set berapa kali jumlah mahasiswa, diberi kesempatan berapa kali si mahasiswa itu mengunggah, kan 2 kali, diberi kesempatan 2 kali untuk memperbaiki mahasiswa itu mengunggah filenya, tapi dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau di luar waktu tidak bisa. Nah, kemudian di sini besarannya bisa dibatasi juga, berapa besarannya filenya yang
bisa diupload oleh mahasiswa, misalkan maksimal 2 mega agar tidak besar, 2 mega itu. Bapak Ibu juga bisa membatasi apa saja filenya yang bisa juga, misalkan hanya PDF. Nah, seperti itu. Atau bisa juga misalkan PDF atau doc. Nah, seperti itu bisa juga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membatasi kebutuhannya seperti apa. Nah, yang lain mungkin standar, kalau mau tambahkan grid juga bisa sebenarnya, tapi kita coba standar yang default ya. Jadi kita pilih save. Nah, jadi ketika nanti mahasiswa mengerjakan tugas, jadi Bapak Ibu bisa memeriksanya. Nah, ini karena belum ada yang mengupload. Nah, untuk memeriksa tugasnya, Bapak Ibu bisa pilih view all submission. Nah, di sini nanti akan muncul nama mahasiswa. Ini di sini belum ada yang mengumpulkan. Nah, bisa difilter siapa saja yang sudah submit atau yang, nah ini belum ada yang mengumpulkan, atau Bapak Ibu misalkan sudah merasa menilai semua, nah ini bisa dicek dengan record grading. Jadi yang perlu dinilai tapi yang terlewat, Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti ini kalau sudah upload. Nah, kemudian kita coba pilih no filter ya. Jadi nanti akan muncul file tugas mahasiswa di sini. Bapak Ibu langsung bisa menilai nanti tugasnya. Nah, ini karena belum ada filenya. Nah, nanti di sini kalau memang penilaiannya mau di LMS, nanti buat laporannya. Setelah itu Bapak Ibu buat laporan akhir, Bapak Ibu juga bisa menyimpan di LMS ini. Kemudian setelah akhirnya di sesi akhir Bapak Ibu bisa mengkalkulasinya seperti itu. Nah, ini untuk menilainya seperti ini. Nah, ini untuk tugas ya. Jadi untuk tugas seperti itu cara menambahkan mengedit tugasnya ya, atau template yang sudah ada. Nah, kemudian ada lagi misalkan tugasnya ini belum ada rumahnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini ya. Jadi kalau memang belum ada rumah tugasnya, Bapak bisa menggunakan activity. Kemudian di sini tadi menggunakan resource, sekarang menggunakan activity. Nah, di sini ada activity itu banyak ya. Jadi ada assignment ini untuk bisa tempat pengumpulan tugas, atau attendance ini untuk kehadiran tadi ya. Nah, ini fasilitas yang lain juga banyak. Bapak bisa membuat kuis dan lain-lain, di sini juga fasilitasnya banyak juga. Nah, saya contohkan cara membuat, misalkan rumahnya belum ada, di sini ada assignment rumah tugasnya seperti itu. Nah, kita coba buat tugas, misalkan tugas 2 seperti itu. Ini rumah tugasnya. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian pilih save. Nah, ini akan muncul cara membuat rumah tugasnya seperti itu. Jadi apabila memang belum ada rumah tugasnya, Bapak Ibu silakan bisa buat sendiri dengan menambahkan aktivitasnya. Baik, selanjutnya mungkin ketika nanti Bapak Ibu di akhir sesi misalkan diminta untuk membuat laporan ya, laporan terkait aktivitas atau yang misalkan tugasnya, kehadiran dan lain-lain, Bapak Ibu cukup membuat laporannya. Di sini ada fasilitas, ini ada more. Di sini ada grade setup. Nah, ini aktivitas nilai dari si mahasiswa, dari kehadiran, tugas itu akan tercatat di sini. Jadi aktivitas si mahasiswa, misalkan tugasnya yang Bapak Ibu periksa itu nilainya berapa, itu sebenarnya bisa melalui ini kualitas ini. Jadi ketika nanti misalkan diminta laporan ya, laporan terakhir itu bisa diminta untuk merekap laporan terakhir, Bapak Ibu bisa menggunakan kualitas ini. Contohnya di sini Bapak Ibu bisa
laporannya dalam bentuk Excel, kita pilih ekspor nilai-nilai dari tugas mahasiswa, kemudian kita pilih format optionnya. Nah, ini seperti apa formatnya? Nah, sini ada pilihannya ya, jadi mau dalam bentuk text file, Excel, atau XML. Nah, saya contohkan di sini dalam bentuk Excel ya, Excel sheet. Karena belum ada yang belum ada yang dinilai ya, jadi masih tidak bisa. Jadi nanti ketika Excelnya ini sudah ada di aktivitasnya ada penilaian, nanti sini kita diekspor akan bisa diunduh ya, laporan dari semua aktivitas nilai mahasiswa. Mungkin materi yang LMS saat ini aja ya Pak, dari sampai sini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau saran atau diskusi dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Silakan teman-teman tutor luar negeri, ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau mau memberikan masukan terkait aplikasi LMS yang dipakai untuk kegiatan web kita nanti. Ayo silakan.